Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Bapak Romo, dan teman-teman. Di sini teman-teman mohon bantuannya supaya per-teaching saya berjalan lancar. Baik, saya izin menampilkan PPT ya. Baik, udah kelihatan belum ya, Nak? Bapak Ibu udah kelihatan belum ya? Oke, sudah. Kita mulai ya. Sudah, Bu, sudah kelihatan. Ya. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Nah, jadi kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya gini. Selamat pagi, pagi. Pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Bisa? Bisa, Bu. Ulang ya. Bisa, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Yes. Ya. Hari ini kita mulai kembali belajar lewat dunia maya. Mudah-mudahan si COVID segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka ya, Nak ya. Baik. Ya, Bu. Sebelum belajar, Ibu ingin kita memulainya dengan berdoa. Semoga nanti apa yang kita pelajari bisa kita serap dengan baik. Nah, untuk memimpin doa, Ibu minta kesediaan anak Ibu yaitu Elis. Ayo Elis, pimpin doanya, Nak. Iya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Elis. Nah, anak-anak Ibu, apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Ya, jadi gini kalau Ibu tanya apa kabar? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Yes. Ya, jadi gitu ya. Kalau Ibu tanya, apa kabar semuanya? Jawabnya Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Yes. Baik. Semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir ya. Ya. Semalam kan ada yang tidak bisa ini ya karena sakit, karena kurang sehat. Alhamdulillah hari ini sudah sehat semuanya. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu bernyanyi ya. Sebentar, ayo kita nyanyi sama-sama. Ya. Pancasila. Tangan semuanya. Ya, mantap untuk semuanya ya. Selanjutnya izinkan Ibu membuka kembali PTT-nya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak Ibu,
Ya, sebelum kita belajar tentang tema 4, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu. Masih ingatkah tentang pelajaran yang telah lalu? Itu kita ada belajar tentang rangkaian listrik. Siapa yang ingat rangkaian listrik ada berapa? Saya, Bu. Ada Ya, dua, ada Bu dua, Guru. Bu. Apa saja, Menik? Yang pertama rangkaian listrik seri, Bu. Iya, pintar. Satu lagi apa, Haryani? Yang kedua tentang listrik Paralel, paralel, Bu. iya pinter. Jadi kemarin kita sudah belajar rangkaian listrik seri dan paralel. Hari ini kita akan masih tentang listrik, tapi bukan seri dan paralel lagi ya nak ya. Nah, apa sih tujuan kita belajar listrik? Itu supaya kita tahu nanti bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Jadi nanti itu pelajaran kita hari ini, yaitu pada tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Anak-anak Ibu sudah menyiapkan bukunya belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Pintar. Jadi sebelum belajar persiapkan dulu buku catatan, pena ya, buku temanya. Nah, apa sih tujuan kita belajar? Dari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tadi, itu tadi ada 2 muatan ya nak ya. Nanti akan ada muatan bahasa dan muatan IPA. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 8. Yang pertama coba dibacakan, Hendra. Ya, Bu, sebentar Bu, ini Ya. hilang Bu bukunya Bu. Anu, Coba Haryani, Bu. Juli baca tujuan pembelajaran yang pertama, Juli. Ya, Bu. Juli baca tujuannya nak yang pertama. Terlalu kecil bisa dibesarkan, bentar ya Bu. Setelah melihat tayangan video tentang cara penyaluran energi listrik, peserta didik mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Ya, coba yang kedua, Nadro. Ya, Bu. Coba baca. Ya, Bu. Setelah melihat video, peserta didik mampu menjelaskan cara menghasilkan energi listrik. Ya, Bu. Nah, itu yang kedua. Ada 8 tujuannya ya, nak ya. Ada 8. Itu tentang listrik dan nanti ada tentang eksplanasi. Baik, anak-anak Ibu, kita masuk pada materi kita yang pertama. Coba perhatikan gambar berikut. Nampak, nak? Nampak, Bu Guru? Coba Bu. Ibu tanya, di sana siapa yang tahu itu gambar apa ya? Gambar pemancar itu, Bu. Tower, Bu. Tower di atasnya, Iya, Bu. ini Ada kabel, ada Bu. kabel, Jembatan, ada jembatan. Bu. Ini nih air ini. Pipa besar, Bu. Ada pipa, Iya, ini air ya. Ada pipa, Bu. Iya, ada pipanya. Nah, ini anak-anak Ibu analisis nanti ada berhubungan dengan LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Nah, ini dilihat gambarnya. Ada berapa nomor, nak? Ada 10, Ada Bu Guru. 10, Bu. Ada 10, mantap. Ini adalah komponen-komponen penyaluran listrik, yaitu listrik tenaga air. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan ya, ini ada nomor 1. Nomor 1 ini airnya, nak. Air itu bisa dari apa saja kalau pembangkit listrik, nak? Air laut, Bendungan, Bu. air sungai, Ibu. Bu. Pintar Haryani, mantap. Jadi Haryani. Ya, kita kasih Haryani mantap. Jadi kalau Ibu bilang kasih mantap gini nak. Mantap. Mantap. Mantap.
Oke, coba kasih Haryani. Mantap. Mantap. Pintar ya. Oke, ini ada gambar komponen-komponen listrik. Ayo kita kenali apa saja sih dia dan apa fungsinya. Ini dia ya. Komponen-komponen energi listrik. Yang pertama ada apa? Sungai, Bu. Sungai waduk. Sungai atau waduk, Bu? Ada Sungai, yang waduk. kedua. Pintu masuk. Pintu masuk air. Pintu masuk air. Sungai. Iya, yang Kartu ketiga. pengaman. Bu, kartu pengaman, Bu. Kartu Kartu pengaman. pengaman. Yang keempat. Tangki pengaman. Tangki pengaman air. Air. Yang kelima. Pipa pesat. Pipa pesat. Yang keenam. Pipa pesat. Untuk kartu pengatur energi. Turbin. Iya, satu pengatur turbin. Yang ketujuh. Turbin. Turbin. Yang kedelapan. Generator, Bu. Generator. 9. Transformer. 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 Dan 10 saluran transmisi. Tadi sesuai gambarnya tadi ada 10 kan? Iya, Bu. Nah, apa sih fungsinya? Iya, Bu. Nah, di sana ada turbin, generator, saluran transmisi itu mempunyai masing-masing. Anak-anak Ibu perhatikan ya. Nanti supaya bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Misalnya turbin. Turbin itu adalah fungsinya mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Dari komponen-komponen energi listrik ini, yang 10 ini yang paling utama itu adalah turbin dan generator. Ibu ada video tentang penyaluran energi air. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Sebentar ya. Iya, Bu. Bentar ya, Nak. Biar anak-anak Ibu itu lebih paham ya. Nah. Nampak nggak, Nak? Udah, Bu. Mantap. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan? Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah satu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi Perhatikan ya, menaikkan Nak. Nanti permukaan ada air kaitan untuk dengan menciptakan LKPD-nya tinggi ya. jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik.
air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step-up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step-down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Baik, sudah diperhatikan nak? Sudah diperhatikan videonya? Ya, sudah. Sudah, Bu. Sebentar. Nah, jadi tadi itu adalah cara atau proses penyaluran air baik ke rumah. Siapa yang bisa menceritakan secara singkat tentang proses terjadinya proses penyaluran energi listrik? Ayo, siapa yang bisa? Dari saya, Bu. Oke, Hendra, coba Hendra, nggak apa-apa nak, walaupun salah, apa-apa, namanya kita Nah. belajar ya. Silakan Hendra. Iya, Bu. Dari awal dari pertama harus tersedianya air, Bu, yang debitnya tinggi, kemudian diadakan saluran irigasinya, kemudian disalurkan ke turbin, lalu ke generatornya ke stafor itu, kemudian dari transmisi ke rumah-rumah masa penduduk Iya, itu. pintar Hendra, beri dia mantap nak. Beri Hendra mantap. 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 Terima kasih Hendra. Lama-lama. Itu secara singkat itu tentang video tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan anak-anak Ibu ke dalam 3 kelompok. Udah Ibu bagi. Kelompok pertama yaitu Hendra, Bayu, Rati. Kelompok kedua yaitu Meni, Julianti, Ika, Nur Hidayati. Kelompok ketiga Haryani, Elis, Nadroh, dan Meilina. Baik anak-anak Ibu, ya LKPD-nya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp. Silakan dibuka WhatsApp-nya. Iya, Bu. Ya, di sana ada LKPD yang berisi muatan IPA dan bahasa. Yang anak-anak kerjakan terlebih dahulu yaitu yang IPA-nya dulu ya, yang IPA-nya dulu, bahasanya nanti. Iya, Bu. Nah, silakan bekerja. Ibu bagi waktu ya, silakan bekerja. Kemudian nanti yang merasa kesulitan, Ibu bisa menghubungi Ibu ya, bisa telepon, bisa WA. LKPD-nya itu diskusinya tidak susah karena tentang tadi penyaluran air. Oke, silakan dikerjakan ya.
Nah, selama mengerjakan LKPD, anak-anak ibu harus semuanya bekerja, jangan hanya satu orang. Ya, kasihan kalau hanya satu orang. Jadi semuanya itu menenangkan pemikirannya. Pasti jawabannya, oh ini boleh nggak, itu boleh nggak, gitu ya. Ada pertanyaan anak ibu? Nggak ada, Bu. Udah bisa ya? Oke. Ya. Sudah siap? Saya izin ke belakang, Bu. Ya, Hendra silakan. Sudah siap nah, diskusinya? Silakan menghubungi temannya yang satu kelompok lewat WA ya. Sudah siap? Oke, sekarang Ibu minta salah satu anak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba di sini Ibu ingin tanya dulu siapa yang Ibu guru, permisi dulu mau ke belakang ya. Oh iya, Haryani. Sekarang Ibu Ya, tanya ke dulu. belakang. Ya, yang Ibu tanya siapa yang berani tampil duluan? Bu, mau pipis Ya. dulu, Bu. Izin mau pipis dulu, Bu. Ya, ayo siapa yang berani tampil duluan? Saya, Bu. Oke, Menik, silakan Menik. Ya. Dari LKPD yang dikerjakan kelompok kami, Ya. proses pembentukan listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain, yang pertama, air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Dan yang kedua, energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Sudah, Bu Guru? Pintar. Beri Menik mantap. 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 Oke, tepuk tangan untuk Menik. Pintar. Terima kasih. Yang lain semoga nanti berani ya. Yang lain gimana tanggapannya tadi jawaban si Menik? Benar apa salah? Benar, Bu. Ya benar. Sepemikiran ya nak ya. Nah, Ya, Bu. tadi itu kan kita berbicara tentang listrik ya nak ya, penyaluran listrik. Topik kita tadi apa nak topiknya nak? Topik yang kita pelajari tadi tentang apa nak? Listrik. Pembangkit listrik tenaga air, Bu Pembangkit listrik, Bu Guru. Guru, tenaga air. Listrik tenaga air. Itu topiknya, permasalahannya yaitu cara penyaluran energi listrik tenaga air. Nah, berbicara tentang topik ya, berbicara tentang topik itu adalah suatu masalah. Nah, nanti Ibu akan ada sebuah video ya, anak-anak Ibu analisis. Ibu izin membagikan videonya dulu ya. Bentar ya. Sudah kelihatan, nak? Sudah, Bu. Oke, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Guru Arsal Syam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Apa ada yang sudah tahu apa sih teks eksplanasi itu? Nah, mari kita cari tahu. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal.
Apa pula teks eksplanasi ilmiah itu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan teks eksplanasi. Pertama, teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Adapun tujuan teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi ini ada 3 macam loh. Pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Kedua, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencari tahu apa ketiga-tiga dari struktur teks eksplanasi ini. Berisi urutan. Yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Bagian penutup berisi simpulan dari teks atau pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks tadi. Nah, teks eksplanasi ini ternyata Oke, jadi materinya itu hanya sampai di situ ya, nah untuk videonya. Untuk video selanjutnya itu untuk materi yang akan datang. Nanti Ibu putarkan kembali. Nah, setelah anak-anak Ibu analisis, tadi menyimak enggak videonya? Menyimak, Bu. Nah, tadi tentang apa, Nak? Teks eksplanasi, Bu. Eksplanasi, Bu. Tadi kan tadi kan Ibu bertanya tentang topik. Nah, ternyata topik itu merupakan salah satu dari struktur teks eksplanasi. Ini yang kita lihat di video tadi. Teks eksplanasi adalah, nampak nggak, Nak? Belum Ibu ini ya? Bentar ya. Iya, Ibu lupa. Nah, nampak? Iya, Bu Guru. Pak, Bu. Nah, di sana ada pengertian teks eksplanasi. Ada apa lagi? Ada ciri-cirinya, Bu. Ada ciri-ciri, ada apa lagi? Bagian-bagian teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi. Pintar anak-anak Ibu. Nah, tadi itu yang Ibu tanyakan topik. Tadi kita waktu pelajaran pertama topik kita tentang energi listrik. Nah, ini bagian-bagian teks eksplanasi, yaitu topik itu ada pada pernyataan umum. Kemudian pada teks eksplanasi ada deretan penjelas dan ada interpretasi atau penutup. Ya, Nak ya? Nah, tadi pada teks eksplanasi itu nanti kita harus menemukan informasi penting. Ya, informasi penting. Bagaimana sih cara menentukan informasi penting? Coba Nadroh bacakan bagaimana langkah-langkah menentukan informasi penting. Iya, Bu. Baiklah, Ya, coba teman-teman. Sini ada langkah-langkah. Iya, Bu, langkah-langkah Ya, silakan. kita nanti dalam informasi penting. Kita harus terlebih dahulu membaca teks dengan Iya, Sama. pelan-pelan. Kemudian coba yang kedua. yang kedua, Ya. memahami makna ada pada teks. Iya. Ya, menemukan kalimat utama atau gagasan. Udah, Bu? Oke, terima kasih Nadroh. Sekarang coba lanjutkan yang keempat, Rati. Yang keempat apa namanya? Iya, Bu. Yang keempat, menandai
menandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. 5. Membuat beberapa pertanyaan yang mengandung 5W dan 1H. Kemudian cobalah untuk menjawab untuk mendapatkan informasi penting. Ya, pintar. Nah, ini langkah-langkah menentukan informasi penting. Nanti ada teks eksplanasi, anak-anak ibu masih dalam kelompok yang tadi menentukan langkah-langkah informasi penting. Kerja kelompoknya nanti bisa disiapkan di rumah ya nak ya. Terima kasih ya untuk Nadroh dan Rati. Beri Nadroh dan Rati mantap. Mantap. Terima kasih anak-anak ibu. Nah, ini teks eksplanasi nanti yang akan anak-anak ibu diskusikan bersama. Ya. Itu sudah ada ibu kirimkan LKPD-nya di sana. Sudah ada ya nak ya. Nanti anak-anak ibu kerjakan. Kalau sudah siap, nanti difoto, kemudian kirim ke ibu. Ada pertanyaan, nak? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, nah, hari ini tadi kita sudah belajar tentang listrik, teks eksplanasi. Maka, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, tentang komponen-komponen penyaluran listrik. Ada berapa tadi, nak? Ada berapa komponennya? 10, Bu. Ada 10, Bu. Ada 10. Pintar. Pintar, mantap semuanya ya. Ada 10. Komponen yang utamanya apa tadi, nak? Sudah ibu sampaikan. Turbin dan generator, Bu. Pintar, Meni. Salut untuk Meni ya. Nanti anak-anak ibu yang lain ya, mudah-mudahan juga sudah mengerti. Yang kedua, kita juga belajar tentang teks eksplanasi. Ada 3 unsurnya. Apa saja unsur teks eksplanasi? Ada pernyataan umum. Dan kesimpulan. Kayaknya anak ibu nih udah kurang semangat nih ya. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, harus semangat ya. Walaupun belajar dari rumah, tetap harus semangat biar jadi anak yang pintar. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan evaluasi. Evaluasinya Ibu kirimkan lewat Quizizz. Anak-anak Ibu sudah Ibu kirimkan linknya lewat Quizizz. Silakan dibuka Quizizz-nya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai Quizizz-nya. Udah nampak belum, nak, di sana layarnya? Layar Quizizz. Belum, Bu. Belum ya? Bentar ya. Oke, sudah ada yang masuk 1 orang. Ayo, yang lain masuk lagi. Ibu akan mengadakan penilaian. Yang udah mulai, silakan dikerjakan. Ya, Bu, masih loading. Saya belum bisa masuk, Bu. Apa? Ya udah, silakan kerjakan dulu ya. Enggak apa-apa. Kerjakan dulu. Ayo Hendra, jawab Hendra. Belum bisa masuk, Bu. Masih muter-muter, Bu. Ayo tunggu sebentar. Soalnya hanya 10 tadi tentang pelajaran kita tadi ya.
kok ada nama. Baca Mas. Karyani Karyani. Silakan jawab. Mas. Silakan dijawab soalnya ya, Nak. Soalnya silakan dijawab. Nah, pintar Haryani. Ada di peringkat pertama. Belum bisa masuk, Bu. Bintang saya nggak bagus. Nanti yang nggak bisa ulangan Ibu kirimkan kembali linknya untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti ya. Bisa, Bu. Lihat hari saya sudah bosan-bosan, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti Ibu kirimkan soalnya. Nah, ayo kejar-kejaran nih Elis sama Haryani. Bentar Hendra. Meni mana ya Meni? Meni mau masuk. Saya udah ngerjakan dulu Kak Mas ya. Tunggu Mas, ini nama Meni. Coba di ruang Meni. Pintar, Haryani pintar. Ya, Budi. Nggak bisa Mas. Yang tak bisa masuk nggak apa-apa Kak. Nanti Ibu kirim ke linknya ya. Nah, Haryani. Ini kurang memperhatikan Ibu mungkin. Wah, Elis pintar Elis. Haryani kurang konsen ya tadi belajarnya. Apa nanti yang kurang, yang lainnya nanti akan ada remedi dari gurunya. Ayo semangat, ayo. Elis sudah selesai ya? Enggak, Bu. Ya, pintar. Terima kasih Elis. Sama-sama, Bu. Ya, Haryani sudah selesai ya. Ya, tadi banyak ralangnya, Bu. Nanti Ibu kirim pulang nanti ada remedinya ya. Ya, Bu. Hendra udah selesai. Tinggal Ika. Ayo Ika.
Habis sudah soalnya, Bu. Ya. Saingannya, ada yang nggak bisa masuk. Oke, yang lain tak bisa masuk tak apa-apa ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya nak ya, dari hasil evaluasi bisa kita lihat masih ada yang nilainya di bawah KKM. Saya Bu Guru. Iya, jadi harus belajar lebih giat ya hari Iya Bu ini. Guru. Ya, harus belajar lebih rajin. Jika Ibu menerangkan, dilihat dengan sungguh-sungguh supaya saat evaluasi bisa menjawab soalnya. Nah, Ibu ingin bertanya, gimana rasanya hari ini pelajaran kita hari ini, Nak? Senang Bu Guru. Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau menggunakan kuisis seperti ini kita bisa tahu ya kita ada di ranking berapa, kan malu kalau kita ranking rendah ya nak ya. Iya Bu Guru. Tapi nggak apa-apa namanya. Nanti Ibu kirimkan linknya ya. Jadi boleh diulang nanti ya nak ya. Boleh diulang soal-soalnya. Anak-anak Ibu, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ingin berpesan kepada anak-anak Ibu semua, ya, yaitu agar selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, ya, dengan melaksanakan atau menerapkan 5M. Siapa yang ingat 5M? Memakai masker, Bu, mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan Bu Guru. Menjaga jarak. Pintar 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak 4. Mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan Bu. Jauhi Iya. kerumunan, Bu. Menjauhi kerumunan yang Iya, paling Bu. penting. Bu. Pintar semuanya, pintar. Yang paling penting nah, yaitu menjaga imun dan iman, yaitu menjaga kesehatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar dari virus corona dan penyakit lainnya. Ya nak ya? Amin. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ya, Bu kita Guru. berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk mantap. Mantap. Oke. Ibu minta kepada Bayu untuk memimpin doa selesai belajar. Silakan Bayu. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Bayu. Semoga pelajaran kita hari ini bisa diserap, bisa diterima dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi Ibu berikan dan mengulang kuisisnya. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ya Bu ya. Sudah, Bu. Ya. Oke. Baik, langsung barangkali Ibu ya yang siapa? Oh, Saya, Ibu Rati Bu. sama Ibu Saya, Bu. Ya. Ya, Bu. Silakan Ibu Rati. Ya, terima kasih. Untuk tertuju yang dilaksanakan Bu Eti secara keseluruhan sudah bagus. Untuk mulai dari orientasi sudah bagus, sudah ada lengkap. Kemudian persepsi juga sudah dilaksanakan. Motivasi, kemudian mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang sekarang juga sudah ada. Penyampaian tujuan belajar sudah ada. Kemudian untuk kegiatan inti, untuk sinap PDA-nya juga sudah kelihatan. Kemudian untuk kegiatan penutup, sudah ada kesimpulan untuk
evaluasi sudah sangat bagus, sangat menarik, atraktif bagi murid-murid bersemangat untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Untuk pesan juga sudah tersampaikan, saya kira sudah cukup bagus untuk keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Ati. Ya. Sama-sama. Siapa lagi Ibu Ibu Ika? Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. menurut saya langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eti itu sudah sangat mantap ya Bu. Ini ya dilihat dari pendahuluan semuanya sudah dilakukan. Di kegiatan inti juga menyajikan materi dengan sangat jelas, apalagi ketika menyajikan video cara kerja pembangkit listrik itu mungkin memberikan pengalaman baru, membuat anak menjadi fokus mengikuti pelajaran karena mereka ingin tahu hal yang belum mereka ketahui. Nah, untuk memberikan penguatan kepada siswa juga sudah sangat bagus karena menyebabkan rasa senang kepada anak-anak. Nah, untuk evaluasi itu dengan kuisis itu membuat anak lebih tertarik karena itu mereka menganggap dengan permainan. Jadi itu anak tidak merasa bosan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Makasih Ibu Ika. Ya, Bu. Gimana nih kabarnya Pak Kadarisman? Halo Pak Belum Kadar. mungkin. Oh Belum ya, muncul. mungkin ada pertemuannya beliau ya. Iya, Bu. Ya. Baik, Ibu siapa tadi? Ibu Eti ya. Ya, saya kira sudah cukup bagus ya Ibu Eti. Tadi Ibu menampilkan apa itu yang terakhir tadi? Permainan apa itu ya? Itu Quizizz Bu, jadi evaluasi lewat aplikasi Quizizz. Ya, ada soal-soalnya di sana. Oh gitu ya. Ya, saya kira itu Bu ya, cukup bagus ya Ibu Eti mengenai waktunya juga sudah ini sudah sesuai.